Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Tunasibu dari kelompok 9. Salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga diri dan tetap social distancing di tengah-tengah pandemi virus corona. Saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Ada beberapa pengertian dari negosiasi sebenarnya. Di antaranya menurut Dorothy, menurut Tony, dan yang telah kami rangkum sebagai berikut ini. Pengertian negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan. Yang di sini negosiasi adalah suatu pertemuan antara dua pihak yang memiliki tujuan masing-masing dan ingin mencapai tujuan yang menguntungkan antara kedua belah pihak sendiri. Pengertian ini digagas oleh Hartman yang digunakan baik dalam negosiasi bisnis maupun non-bisnis. Yang kedua, ada pun yang perlu disiapkan dalam proses negosiasi. Yang pertama adalah persiapan yang cermat. Tanpa persiapan yang cermat, kita tidak akan mencapai negosiasi yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu presentasi dan posisi yang jelas antara kedua pihak. Nah, jadi kita harus menempatkan posisi kita dan posisi lawan negosiasi kita. Yang ketiga, keterampilan, motivasi, terbuka, dan pengalaman. Ketika tidak ada keterbukaan dalam negosiasi, maka tidak akan mencapai negosiasi yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang keempat, yaitu pendekatan yang logis, yaitu apa saja yang perlu kita capai dan tujuan negosiasi secara logis dan masuk akal. Yang kelima, yaitu kemampuan dalam konsepsi. Kemampuan konsepsi ini menentukan bagaimana kita mencapai tujuan dan mencapai kompromi yang baik dalam negosiasi. Selanjutnya yaitu proses negosiasi. Yang pertama adalah sasaran. Nah, penentuan sasaran sangat penting sebagai arahan, petunjuk dalam bernegosiasi. Sasaran ada dua, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Selanjutnya, yang kedua, yaitu strategi. Merupakan strategi atau cara atau teknik untuk mencapai tujuan dalam bernegosiasi. Nah, strategi ini sangat penting dalam bernegosiasi. Strategi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kooperatif, kompetitif, dan analisis. Proses negosiasi yang terakhir adalah proses itu sendiri. Nah, menurut Cass, ada 6 tahapan proses negosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, kontak mata. Nah, kontak mata ini bertujuan untuk membangun chemistry antara pihak satu dan pihak lain dalam bernegosiasi. Yang ketiga adalah adu argumen. Nah, adu argumen ini merupakan meluapkan semua pemikiran-pemikiran antara pihak satu dan pihak lain. Selanjutnya yaitu kompromi. Nah, kompromi ini untuk mencari jalan keluar dan menyatukan suatu pemikiran antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu mencari solusi. Nah, solusi ini adalah tujuan dari kompromi tadi, teman-teman. Yang selanjutnya adalah pasca negosiasi atau penentuan hasil negosiasi. Sekian materi dari saya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan bernegosiasi. Saya akan menjelaskan diantaranya ada 10 keterampilan yang perlu diperhatikan saat kita mengerjakan negosiasi terhadap lawan bicara kita. Yang pertama yaitu adalah latihan. Segalanya tanpa latihan kita akan mengalami acak-acakan atau dalam bahasa Jawanya itu semrawut ya. Kemudian yang kedua itu adalah persiapan. Karena persiapan menjadi semakin penting untuk menghindari segala risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga itu memulai negosiasi. Kita harus tampil percaya diri. Karena memulai suatu perkara itu ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Agar negosiasi kita lebih berkah ke depannya. Selanjutnya poin keempat yaitu ada strategi dan taktik. Nah, apa saja sih strategi yang perlu diperhatikan? Nanti akan diulas pada materi yang selanjutnya ya guys. Kemudian saya skip langsung ke poin yang kelima. Ada kompromi, yaitu suatu upaya untuk memperoleh kesepakatan antara dua orang bahkan bisa lebih saat berselisih paham. Kemudian yang keenam, kita menghindari kesalahan taktis. Contohnya saya ambil ketika kita mengajukan suatu negosiasi saat awal pertemuan. Memulai negosiasi tanpa memiliki list atau daftar penawaran. Kemudian yang bernegosiasi saat kondisi tubuh lelah. Itu jangan sampai ya guys. Ya. Kemudian yang ketujuh,
menggambarkan diri kita. Keluarkan ciri khas kita seperti halnya pantang menyerah, kemudian mudah untuk berbaur atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya intinya kita keluarkan karakter-karakter positif untuk melawan atau beradu dengan lawan kita. Yang kedelapan adalah membuat suatu usulan atau proposal. Poin yang kesembilan yaitu sebuah penawaran. Jangan sampai kita lengah melawan konsumen yang banyak maunya. Yang seharusnya kita mendapatkan suatu keuntungan, malah jadinya kita mendapat kerugian. Tidak bagus. Yang ke-10 terakhir itu suatu persetujuan. Di tahap ini setelah perundingan selesai, maka ada baiknya kedua belah pihak itu saling menyalami. Langkah ini sangat efektif dan dilakukan agar keduanya merasa puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuana Siawaini, NIM 072. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rapat bisnis. Tentunya teman-teman udah gak asing kan apa itu rapat bisnis? Ya, rapat bisnis itu adalah sebuah pertemuan antara dua orang atau lebih di dalam maupun di luar kantor untuk membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, seperti omset atau penjualan yang didapat perusahaan, atau bisa juga membahas pencapaian atau target-target yang akan dilakukan sebuah perusahaan ke depannya. Nah, selanjutnya adalah apa sih perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis itu? Nah, tentunya dilihat dari tujuannya sendiri ini sudah beda ya. Dimana rapat bisnis itu tentunya membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, dan di sini tuh sifatnya lebih ke formal. Nah, sedangkan rapat non-bisnis itu semua hal-hal yang berkaitan atau membahas tentang di luar bisnis seperti kegiatan masyarakat, pelayanan kesehatan, ataupun pendidikan. Nah, untuk sifatnya sendiri, rapat non-bisnis itu bersifat formal dan tidak formal. Bersifat formal apabila dalam instansi pemerintahan dan bersifat tidak formal apabila dalam kegiatan masyarakat seperti membahas untuk kebersihan desa, itu bersifat tidak formal. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari rapat bisnis. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Lauker dalam bukunya Business Communication Building Critical Skills. Nah, di dalam buku itu terdapat 6 tujuan bisnis. Nah, tujuan yang pertama itu adalah berbagi informasi. Sudah jelas ya, di dalam rapat bisnis itu tentunya kita akan berbagi informasi dengan kawan-kawan rekan bisnis lainnya. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu penjajakan ide atau gagasan. Nah, juga sudah jelas juga, dimana di dalam rapat bisnis itu kan terdiri dari dua orang atau lebih. Nah, di antara itu nanti akan tentunya bertukar ide atau gagasan untuk membahas bisnis itu. Yang ketiga yaitu evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu membuat dokumen, dan yang terakhir adalah memotivasi peserta, di mana di dalam bisnis itu nanti juga bisa untuk memotivasi peserta di dalam sebuah rapat agar bisa lebih berkembang dan bisnisnya bisa melonjak naik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Yunise akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis rapat. Jenis-jenis rapat ada 8. Yang pertama pengarahan, yang kedua rapat konsultasi, yang ketiga rapat komite, yang keempat rapat dewan, yang kelima negosiasi, yang keenam rapat informasi, yang ketujuh rapat motivasional, yang ke-8 rapat partisipatif. Kemudian perencanaan rapat bisnis. Perencanaan yang baik tentu akan mempengaruhi atau membantu mempermudah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan rapat bisnis ditentukan oleh sejauh mana pencapaian rapat bisnis dilakukan. Agenda rapat bisnis akan menjadi acuan bagi rapat bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain
agenda rapat bisnis yang baik, seperti mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan selesainya, mencantumkan rumusan tujuan atau maksud dari rapat, mencantumkan siapa saja yang hadir, daftar topik yang akan dibahas, alokasi waktu. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara bisnis. Pertama, undangan. Kedua, waktu dan tempat. Beberapa lama waktu rapat. Yang keempat, pembawa acara. Yang kelima, ketua panitia. Yang keenam, jumlah peserta, narasumber, fasilitas pendukung lainnya, dan lain-lain. Yang terakhir, pelaksanaan rapat bisnis. Ada beberapa peraturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. Yang pertama, gaya persegi 4. Yang kedua, bentuk huruf U. Yang ketiga, gaya ruang kelas. Yang keempat, melingkar. Selanjutnya, gaya chevron, gaya modifikasi, gaya setengah melingkar, dan gaya kelompok. Terima kasih.